nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Mari kita lanjutkan. Tafadhal lil qari fal yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Mengimani semua kabar dari Rasulullah. Wajib mengimani semua kabar dari Nabi SAW yang telah sahih sanadnya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Kita yakin bahwa ia benar dan jujur. Sama saja akal kita bisa mencernanya atau tidak. Kita tidak memaksa diri mengetahui hakikat maknanya. Seperti hadis Isra Mi'raj adalah dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Karena orang-orang Quraisy mengingkarinya dan menganggapnya mustahil. Tetapi tidak mengingkari mimpi-mimpi. Termasuk pula adalah malaikat maut ketika mendatangi Musa alaihi salam untuk mencabut nyawanya, memukulnya hingga tercongkel mata malaikat tersebut. Lalu ia kembali kepada Robnya sehingga matanya disembuhkan. Di antaranya pula adalah tanda-tanda hari kiamat, seperti munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam lalu membunuhnya, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, keluarnya Dabbah, terbitnya matahari dari arah barat dan yang semisalnya dari kabar yang sahih periwayatannya. Begitu juga siksa kubur dan nikmat kubur adalah benar adanya. Sungguh Nabi SAW telah berlindung darinya dan memerintahkan itu di setiap sholat. Fitnah kubur benar adanya. Pertanyaan mungkar dan nakir benar adanya. Kebangkitan setelah mati benar adanya. Yaitu ketika Israfil alaihissalam meniup sangkakala dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Manusia dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak berkhitan, dan tanpa membawa apa-apa. Mereka terhenti di tempat pemberhentian kiamat hingga Nabi kita Muhammad SAW memberi syafaat. Allah tabaraka wa ta'ala menghisab dan diletakkan mizan, timbangan-timbangan, buku catatan dihamparkan dan catatan amal diserahkan ke tangan kanan dan tangan kiri. Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak celaka aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Baik. Bab ini seputar beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah, pembuktiannya adalah semua kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah dipercayai tanpa ada keraguan walaupun tidak masuk akal. Akal kita nggak nyampe. Aneh. Tapi itu kalau sudah dari Rasulullah harus beriman. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah secara ijmal. Iman kepada Rasulullah secara tafsil satu persatu. Semua yang dipercayai oleh yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW harus diimani tanpa keraguan. Apa contohnya? Wajib iman terhadap segala yang dikabarkan oleh Rasulullah dan yang sahih penukilannya dari beliau fima syahadnahu al-ghaba'na.
hal-hal yang kita bisa menyaksikan langsung atau hal yang gaib yang kita enggak, akal kita juga enggak nyampe. Tetap kita harus beriman. Bagaimana berimannya? Na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Apa yang diceritakan Rasulullah itu benar dan jujur. Tidak ada dusta di situ. Wasawa'an fi dzalika ma aqalna wa jahilna. Sama saja yang masuk akal atau tidak masuk akal. Aqalna masuk akal kita. Wa jahilna akal saya enggak nyampe. Walam tattali ala haqiqati makna. Nattali. Walaupun kita tidak mengerti hakikat dari makna yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, apa sih hakikatnya? Kok saya masih ada tanda-tanya? Tetap kita beriman. Contoh apa? Kejadian cerita tentang Isra dan Mi'raj. Apa Isra? Asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Bighal. Naik buruk. Besarnya antara bighal dan kuda. Terbang. Semua para nabi pernah menaiki yang namanya buruk. Mi'raj itu maknanya tangga. Jadi secara gaib pada saat Mi'raj itu ada tangga naiknya ke sana. Cuman ya lewatnya dengan cepat. Hanya 1 malam. Mi'raj itu maknanya tangga ya. Dan Nabi bangun bukan tidur. Jadi betul-betul fisiknya dan rohnya dinaikkan ke langit sana. Sampai ke Baitul Ma'mur. Sampai mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Perintah apa? Salat 5 waktu. Nah, di sini terjadi perselisihan. Sampai garis bawahi. Maka Syekh di sini mengungkap. Yaqdon la manaman. Isra Mi'rajnya Rasulullah ada yang mengatakan golongan itu ruhnya saja. Wah itu tidur. Fisiknya tetap itu mimpi. Kalau rohnya saja rohnya tok. Makanya bisa cepat. Ini muslim ini. Firqah muslim. Golongan muslim wali bid'ah. Ada yang mengatakan itu tidur. Fisiknya tetap di Mekah. Maka yang benar karena ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Fisiknya, rohnya semuanya berangkat. Semuanya berangkat. Nah, orang Quraisy mengingkari ini dan menganggap ini sesuatu yang besar wa akbarathu. Sesuatu yang besar. Muhammad dusta besar ini, enggak mungkin Muhammad melakukan ini. Tambah edan Muhammad ini. Gitu. Itu orang Quraisy. Walam tungkir al-manamat. Walam tungkir al-manamat. Perhatikan, ini Syekh sangat dalam kalau memberikan hujah. Orang Quraisy aja mengingkari karena yang diingkari oleh mereka itu Muhammad mengatakan sak fisiknya aku pergi. Kalau hanya masalah mimpi ya enggak mungkin orang Quraisy bantah ngipi ya wes ono ngipi pancen sok cepet kok. Kan begitu. Kenapa orang Quraisy mengkufuri? Mengatakan, wah goroh Muhammad ini, orang genah Muhammad ini. Karena mereka memahami saat itu Nabi mengatakan aku. Berarti fisikku dan ruhku semua ini berangkat wus ke Masjidil Aqsa, naik ke langit Mi'raj bersama malaikat Jibril. Mi'raj itu maknanya tangga, alat untuk naik. Allah alam seperti apa tangganya. Nah, firqah-firqah dalam Islam berselisih tadi. Maka ini perlu dijelaskan bagaimana salafus saleh memaknai Isra. Maka digaris bawahi semua kabar dari Nabi masuk akal, nggak masuk akal. Tapi itu kalau sahih dari Nabi kita beriman penuh. Contohnya siapa? Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir ketemu Abu Bakar nggak ada. Itulah koncomu lo ngomong sewengi ndek bengi semalam tak itu. Nah dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit 7 langit baru terus mudun meneh sadurunge subuh wis tekan nggon. Sebelum subuh sudah sampai di sini. Apa masuk akal toh kar cara saya. Abu Bakar kata Abu Bakar, benar dia ngomong begitu. Iya. In qala dzalik kalau dia mengatakan saddaqtuhu.
Itu hakun, hakikun, itu pasti benar. Dan saya tidak ada keraguan. Kamu baru kali ini, saya tiap hari, pagi, siang, malam saya dengar beliau membawa kabar dari langit. Dari mana-mana tentang hari kiamat, saya percaya semua. Nah itu baru sikapnya orang iman. Hadis tentang Isra Mi'raj sangat jelas. Kenapa masih diakal-akal lagi? Nah, ngakali ngono kuwi jenenge wong aliran nggak bener itu seperti itu. Maka ini perlu dipertegas. Ya, surah Isra Mi'raj itu sangat, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Yang senang meringati itu masa nggak hafal? Hah? Malam Senin 12 Rabiul Awal apa? Rajab. Rabiul Awal. Nah, makanya itu tanggalnya aja diperselisihkan. Mono kok diperingati toyo. Saya kalau waktunya ada tanggal-tanggal Isra Mi'raj, memang kadang-kadang sebagian masyayikh di Mekah itu menyampaikan hadis tentang Isra Mi'raj. Hanya gitu aja. Maksudnya untuk mengingat kejadian yang besar itu. Kalau sekarang kan beda. Ya, peringatannya, mengingatkannya nggak begitu jelas. Mangannya yang jelas. Mangan karo jajanan. Nah, ini Allahu Akbar. Nah, jadi itu kalau dilihat itu kan Isra Mi'raj itu kan hiburan. Allah menenangkan Rasulullah karena ditinggal mati oleh pamannya, kemudian disusul oleh istrinya. Nabi nggak ada pelindungnya sudah. Akhirnya Nabi mau dibunuh, lari dari Suaka ke Taif, sampai Taif jadi dilempar juga, dilempar batu berdarah, kemudian balik lagi datang oleh malaikat Jibril dan malaikat yang ngatur gunung. Nah, ngatur gunung. Yang bawa gunung kata malaikat, bagaimana tak gencet aja orang Mekah beleki gunung. Nah, kata Rasulullah, ada enggak dari turunan mereka yang mati bertauhid? Ada. Oh ya sudah, saya maafkan mereka. Saya tunggu aja anak turunnya. Jangan dimatikan mereka. Akhirnya Rasulullah kembali berdoa itu panjang itu, kemudian kembali ada yang menjamin salah satu dari tokoh Mekah keamanan, sehingga beliau masuk Mekah dan bertahan beberapa waktu. Makanya berselisih itu. Setelah itu dalam dirundung duka itu Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah. Hilang. Wah itu hadiah luar biasa. Ya. Dalam semalam mencapai Baitul Makmur, mengerti surga, masuk dalam surga, melihat neraka dan semuanya. Kemudian dapat hadiah terbesarnya apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu langsung dari Allah. Nah, itu sambung kita dengan Allah. Itu baru itu benar itu. Oh, ngasihkannya aja langsung dari Allah kepada Rasulullah, nggak lewat malaikat Jibril. Dan itu merupakan wa aqimis sholat lidzikri. Memang orang sholat itu bermunajat langsung nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat menjadi amal yang paling utama. Karena waktu diberikan juga luar biasa. Itu pertama Isra Mi'raj. Yang kedua Malakul Maut. Tentang malaikat maut yang datang kepada Nabi Musa terus ditonjok oleh Nabi Musa. Dan meripatnya yang satu itu kena tonjok Nabi Musa itu buta. Nabi Musa kuat. Lalu kembali kepada Allah, oleh Allah dikembalikan matanya, disembuhkan. Terus lanjutannya ada itu. Nanti kamu datang lagi, Wan Musa bilang, suruh nempelkan tangannya di kulit sapi. Nanti bulu yang ada di bawah tangan itu dia umur dia. Datanglah malaikat itu lagi kepada Nabi Musa. Musa kata Allah, kalau kamu nggak mau mati, ya, ini tempelkan umurmu segitu. Nabi Musa nanya, dan setelah itu apa? Mati. Yos podo mati ini saya kiai. Sama-sama matinya sekarang aja. Nah, Syekh Utsaimin di sini ini perselisihan tentang ini. Masa Nabi Musa malaikat kok ditonjok, masa ya iso, aneh orang genah iki hati sikir. Akhirnya nggak percaya dengan ini. Maka beberapa ulama menjawab,
Itu sebenarnya penjelasannya bukan begitu. Malaikat pertama itu datang menyerupai manusia. Terus roh-roh teko arep njabut nyawa. Ya mesti ditonjok lah Nabi Musa. Nabi Musa belum tahu kalau itu malaikat. Musa kamu kudu mati saya kita cabut nyawa. Ya, tonjok sama Nabi Musa. Ulama sebagian menjawab begitu. Itu asal begitu. Setelah itu dia kembali kepada Allah. Lalu balik kepada Nabi Musa. Musa, kata Allah lah baru dia. Loh, kata Allah siapa? Siapa kamu kan? Ah, malaikat, aku malaikat. Ya, kata Allah, kamu suruh nempelkan kalau kamu mau segitu umur kamu. Nah, gimana, Sa? Setelah itu apa? Mati. Ya sudah. Kalau kata Allah mati ya saiki aja sekarang aja. Kesuwan aku lah pedok karo umat Muhammad barang ya kok. Bulu segitu kecil-kecil itu perang ewu. Perang ewu tahun itu. Itu contoh. Jadi kalau iman kepada Rasulullah harus sama, tidak boleh ada keraguan. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah yang sahih, percaya. Walaupun kadang-kadang nggak masuk di akal. Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Itu 4 itu. Orang beriman kepada utusan itu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, mentaati yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, dan tidak beribadah kecuali mengikuti syariat Rasulullah. Ittiba mutabah. Itu praktek syahadat atau iman kita kepada Rasulullah. Baik. Termasuk juga tanda-tanda kiamat. Tanda asyratis sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Apa? Satu, keluarnya siapa? Dajjal. Siapa Dajjal itu? Dajjal itu seorang yang mumawwih, bahasa Arabnya. Mumawwih itu orang yang oleh orang lain dianggap punya kehebatan. Karomah kalau bahasa. Rahmat. Jadi orang melihatnya terus dia ngaku Tuhan. Yadda'in rububiyah. Aku pangeran. Dan itu diikuti dengan kehebatan-kehebatan sehingga mayoritas manusia pada saat Dajjal itu keluar, semua ikut. Kecuali orang yang beriman sebelumnya. Kalau munafik, katut semua. Kenapa? Karena karomahnya luar biasa. Seakan dia pangeran tenan. Bagaimana dia bisa menghidupkan orang mati itu? Orang coba penggal terus disambung hidup. Kalau dia masuk ke suatu daerah, kalau daerah itu mau beriman kepada dia, subur itu tumbuhan. Tukulanmu tak tumbuhkan, hutan, mucuno. Ayo hutan subur, sebentar tumbuh. Yang tidak mau percaya kepada dia, jadi kering semua. Yang subur pun mati. Itu semua ujian dari Allah. Maka diceritakan kalau dia masuk suatu kawasan nggak mau iman, dia pergi itu, waktu dia pergi itu, harta-harta itu ngatut ke dia, kayak kesedot gitu. Emas, perak, duit, apa-apa, siapa sih nggak wedi, nggak takut, katut, dia percaya, iya kamu Tuhan kami, baru selamat. Dia punya surga, dia punya neraka, ada surganya dan nerakanya. Kata Rasulullah, perjalanannya itu seperti kecepatannya itu seperti angin, wus kalau sudah berpindah. Jadi kelihatannya memang apa? Hebat sekali. Bagaimana melawannya? Memang kalau untuk orang iman kan sudah dikasih tahu oleh Rasulullah. Kalau menghindar, kalau nggak bisa menghindar, baca awal surat Al-Kahfi kurang lebih 10 ayat. Kalau orang iman semua bisa melihat dahinya dia ada tulisannya kufrun kafaro. Semua yang iman pasti melihat tulisan itu, tahu itu Dajjal. Dajjal. Jadi dilawan dengan apa? Membaca, dihafalkan awal surat Al-Kahfi kurang lebih 10 ayat itu. 10 ayat itu. Dia di dunia ini hanya berapa tuh riwayatnya? 40 hari saja. Tapi hari pertama seperti 1 tahun.
Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 Jumatan. Bersisanya normal biasa. Sisanya berapa kalau dikurangi 3? Kalau 40 hari 37 hari. Berarti yang pertama 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, dan 37 hari. Itu sudah dunia rata itu. Kecuali Mekah Madinah nggak bisa di. Makanya Rasulullah sangat memberi kabar penakut kepada umatnya. Saking Rasulullah ngasih kabar penakut, kata Umar, seakan Dajjal sudah di belakang saya. Saking takutnya saat itu, ngeri. Makanya mereka tanya apa cara melawan Dajjal. Ya keimanannya ditinggikan. Ya, kemudian awal surah Al-Kahfi dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ada riwayat setelah Nabi Isa turun, oleh Nabi Isa orang-orang suruh nyingkrih ke tempat yang aman. Akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa. Baik, itu Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa membunuh Dajjal itu dan menyebar keadilan di muka bumi. Itu juga tidak lama. Nabi Isa menyebar keadilan sampai hilang pajak. Gak ada pajak. Sekarang pajak maju mundur, ini teruskan apa ditambah apa. Sekarang masih sibuk, berarti kayaknya masih jauh ya. Yang diterima hanya Islam. Nah, turunnya Nabi Isa lalu membunuhnya di kawasan apa katakan Menara Putih di dekatnya Damaskus sana. Kemudian setelah itu keluar Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj seperti terangkan dalam ayat, mereka masih terkurung dan jumlahnya Allahu alam berapa. Paling tidak itu kalau lihat hadisnya 1000 kali lipatnya semua anak Adam. Paling tidak jumlahnya Ya'juj Ma'juj. Kalau keluar pasti bikin kerusakan. Itu zaman Nabi Isa itu bersamaan. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah. Kalau keluar Ya'juj Ma'juj nggak bisa dilawan, orang harus pindah, harus sembunyi. Nah, tapi dengan doanya Nabi Isa akhirnya Allah menurunkan hewan kecil yang menyerang mereka dan mereka mati. Hewan kecil mati di mana-mana bangkainya berbau, terus Allah menurunkan hujan membersihkan bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj. Dan keluarnya matahari dari barat dan lain-lain yang sahih. Itu kita beriman. Termasuk juga siksa kubur dan kenikmatan kubur. Ya, kenikmatan dalam kuburan. Kalau siksa itu hufratun min hufarin nar. Kuburannya berubah menjadi gubangan api. Kalau tidak siksa, raudatun min riyadil jannah. Menjadi kebun-kebun seperti di kebun surga. Dibukakan pintu surga pagi sore untuk orang iman. Dan seterusnya ada nikmat di sana. Buktinya apa? Rasulullah, Nabi mohon perlindungan dari siksa kubur. Dan memerintahkan agar doa itu dibaca setiap sholat. Biasanya ada tuntunannya setelah tahiyat sebelum salam. A'udzubika min adzabil qabr, ada adzabil min adzabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal dan seterusnya. Nah, wa fitnatul qabri ini beda. Azab dan fitnah beda. Fitnatul qabri itu ujian, ikhtibar, pertanyaan. Kalau siksa itu yang menyiksa ada sendiri malaikatnya, petugasnya. Siksa kubur banyak sekali. Termasuk di hadis sahih itu, kalau orang kafir langsung buminya membuka. Pak, langsung dicengkram sampai tulang belulang ini hancur. Kemudian dilepas lagi, bagus lagi, cengkram lagi. Dan siksa-siksa yang lain. Saya masih kecil dulu dengar, karena dihimpit bumi dan dibakar api. Terus itulah apa? Kok lali Allah. Nah itu ada dalilnya itu, sahih hadisnya. Allah Akbar. Siapa? Laila Ida. Lamongannya mirip Madura koknya. Lagu-lagunya sama. Hobinya sama. Endone wakeh. Terus fitnatul qabri hakun.
Su'alu mungkar fitnatil qabri, pertanyaan yang tidak bisa terjawab, akhirnya menimbulkan siksa. Wa su'alu mungkar wa nakir hakun, pertanyaan mungkar nakir juga benar. Wal ba'tsu ba'dal maut hakun, hari kebangkitan juga benar. Untuk siksa kubur, yang enggak percaya itu kan harusnya orang kafir. Ada dari golongan Islam yang tidak percaya, tidak membenarkan siksa kubur. Kalau ditanya, katanya nggak ada itu penyataan. Coba kamu buka kuburannya. Kuburan orang mana? Mana bekasnya? Nggak ada. Yang hancur ya hancur, yang masih utuh ya utuh. Dari mana ada apa namanya kenyataan yang nggak ada? Nah, coba kuburan katanya api, loh tak buka nggak ada apinya. Karena apa? Karena mereka memperbandingkan dengan dunia. Padahal yang namanya alam kubur itu fisiknya itu tapi alamnya barzakh. Alam barzakh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Pertanyaannya, yang disiksa badannya apa ruhnya saja? Maka jawabannya ketika disiksa itu ruh dan badannya hidup. Nah, itu. Maka jawabannya semua itu sesuatu yang gaib, yang akal kita nggak nyampe. Tapi Rasulullah mengatakan ada siksa kubur. Kita percaya saja. Kita percaya beriman bahwa kubur itu, kadang-kadang hal itu kan memang ditampakkan oleh Allah. Alamatnya kadang-kadang. Tapi ya yang banyak tidak ditampakkan. Kata Rasulullah, seandainya manusia itu mendengar teriakan orang disiksa di kuburan, ya, tidak akan ada yang kuat, pasti semaput semua. Tapi tidak bisa, oleh Allah tidak diperdengarkan. Pasti semaput semua. Tayyib. Jawabannya gimana kira-kira? Kalau ada yang membatalkan, kenyataannya enggak itu. Kenyataannya enggak. Maka salah satu jawabannya, tidak semua yang tidak kamu lihat itu tidak ada. Itu. Karena matamu terbatas. Kalau Allah bilang gaib, ada berkuasa, ya gaib, kamu enggak mampu melihat. Yang kedua, ini ulama termasuk Syekh Utsaimin ngasih gambaran begini. Coba ada orang tidur mimpi dipukuli. Loro pora. Oh, sakit semua, dicekik ya loro. Perasaannya begitu. Padahal tidur. Nah, orang yang ngelihat, kamu yang melihat, delok wong turu yang ngono kuwi. Ya ora lapo-lapo dene. Tapi yang tidur merasakan apa? Merasakan sakit. Nah, tidur itu saudaranya mati, kata Rasulullah. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ada orang tidur mimpi nikmat sekali. Gandengan sama bidadari. Snowy. Orangnya di situ tidur biasa aja, dia nggak gerak-gerak juga nggak bergerak-gerak. Ruru teles. Kata yang ngelihat, ya lapo-lapo, ya lapo-lapo. Tapi kalau sudah bangun dia sudah, nikmatnya gitu. Padahal lagi turu itu, baru tidur itu. Dan kelihatan antara yang dirasakan sama dia yang tidur dengan yang melihat beda. Itu masuk akal itu. Itu gambaran saja. Allah memberikan orang mati, kamu lihat di kuburannya biasa saja. Tapi itu kan alamnya kan sudah beda. Alam sudah beda. Dan itu yang menyabdakan Rasulullah. Berarti kita ya beriman. Kalau nggak beriman ragu, bisa kafir kita. Gara-gara nggak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Begitu pula berikutnya. Fitnatul qalbi wal ba'tsu ba'dal maut haqqun. Kebangkitan itu pasti terjadi. Bahkan kebangkitan itu lebih mudah kalau mau dibagi di akal manusia, mengembalikan dari asalnya ada menjadi terangkai lagi lebih mudah daripada asalnya tidak ada. Itu Allah menjawab pertanyaan orang kafir yang nggak percaya dengan hari kebangkitan dengan jawaban begitu. Wa huwa ahwanu alaih. Tapi sebenarnya bagi Allah nggak ada yang sulit, semua mudah.
Yang tidak ada dijadikan menjadi ada, awal kata, dan asalnya ada. Terus tinggal tulang ekor kecil, lalu disusun, itu lebih mudah bagi Allah. Qul ansha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Taib. Nah, yang umumnya yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, orang kafir atau munafik. Ya. Dan begitu pula ketika Israfil meniup trompet. Kita percaya hampir 1500 tahun yang lalu, kata Rasulullah, malaikat Israfil sudah mengulum ujung dari trompetnya. Nah, sur itu mana aslinya tanduk. Tanduk. Dan tanduk ada bengkong gini, terus bagian sininya besar, bagian sininya ujungnya kecil. Memang dalam riwayat bentuknya seperti itu. Cuman besarnya Allahu a'lam. Ada riwayat itu dalam kolongannya sur ini ada tempat khusus untuk ruhnya anak Adam. Ketika malaikat Israfil tiup itu, wush, maka ruh ini berterbangan dan diperintah oleh Allah untuk masuk ke jasad yang di kuburan. Baru terbang masuk ke jasad masuk di kuburan, baru terjadi hari kebangkitan. Ya, itu yauma yunfa minal ajadah fa itu minal ajadah ila rabbihim yusulin. Mereka saat itu ketika trompet ditiup, mereka bangun dari kuburan-kuburan itu. Besok manusia hari kiamat dikumpulkan dengan Rasulullah, Nabi kita mensyafaati mereka semua. Namanya syafaat uzma, syafaatul uzma, kubro. Artinya Nabi mensyafaati semua manusia ya, ketika ulil azmi dikumpulkan dalam keadaan gitu, lalu berdiri di depan Allah. Ini Khalifah Umar ya, atau Khalifah Utsman yang mengatakan, seandainya aku memiliki dunia dan isinya, dan boleh aku gunakan untuk menebus dosa-dosaku atau menebus kesalahannya sebelum aku melihat tempat berdiriku ke surga apa ke neraka, maka saya pasti gunakan dunia dan isinya. Apa ini maksud? Takut bertemu dengan hari berdiri menghadap Allah. Itu ketakwaan, itu keimanan saudara. Bagaimana seorang Umar atau Utsman di antara dua yang segitu
sudah pasti surganya. Coba. Masih mikirkan hari kiamat, pertemuan dengan Allah, berdiri di depan Allah, ini fi mauqifil kiamat, takutnya bukan main. Takutnya bukan main. Nah, kalau ditanya, kenapa begitu? Itu iman. Iman kepada hari akhir. Tinggi imannya. Terbayang terus, teringat terus, yang mau dikejar bagaimana saya supaya bisa selamat di waktu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yaumatu tubilas sarair, semua rahasia akan ditampakkan yang jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhasibuhumullah tabaraka wa tunsabul mawazin. Oleh Allah akan dihisab, dihitung. Hakimnya Allah, yang menghitung Allah hisaban, ya. Kemudian ditegakkan apa? Timbangan dan dibentangkan buku catatan amal. Tunsarud tawan. Ini hari-hari yang menegangkan. Sayyidah Aisyah bertanya, apakah engkau ingat kami wahai Rasulullah? Besok hari kiamat. Di 3 tempat aku tidak ingat. Semua orang ngurusi diri sendiri. Di mana? Ketika hisaban sebagian dewan dan dikasihkan buku catatan amal dan di sirat. Jembatan menuju surga. Aku nggak ingat siapa-siapa. Ingat dirinya tok. Allahu Akbar. Berarti keselamatan itu tergantung amal kita, saudara. Baru setelah itu baru ada syafaat belakangan. Di tempat-tempat tertentu Rasulullah sampai nggak urus orang, padahal beliau manusia yang paling sayang kepada umatnya. Nah, dan buku catatan amal berterbangan ke tangan kanan atau ke tangan kiri. Nah, itu yang menegangkan. Itu yang kata Rasulullah, aku pun nggak ingat siapa-siapa. Semua orang ya takut ini kemana ini buku saya ini terbangnya kemana. Kalau dari arah depan ke tangan kanan sudah aman. Tapi kalau terbangnya dari arah belakang itu ke tangan kiri. Bukunya datang sendiri. Tuh. Semua tidak tahu, semua ketakutan, semua ketakutan. Siapa yang menerima dengan tangan kanan maka hisabannya mudah. Hisaban mudah itu tidak ada pertanyaan. Ya, tidak banyak pertanyaan, tidak ada pertanyaan, hanya lewat al-ardu saja, hanya lewat saja kata Rasul dalam hisaban yasir. Karena bagian tukang hisabnya sudah tahu, wah ini bukunya bagus, semua bagus ya. Kekurangannya dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, langsung lewat. Tapi kalau faman nukis, siapa yang ada pertanyaan di situ, wah, itu sudah alamat itu. Kecuali kalau Allah mengampuni setelah itu atau ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mizan itu siapa yang dari tangan dia kembali kepada keluarganya. Di sini tulis kaumnya ya. Ahli itu terutama keluar dengan senang berkumpul lagi di surga. Nah kalau istrinya masih jokam, gimana kira-kira? Ini nyindiri yang istri masih jokam. Kalau melihat ayatnya yang bisa bergabung itu yang solihah. Soleh dan solihah. Anda menilai bagaimana jokam? Ya, kalau sudah suaminya dianggap terpengaruh, dia nggak solihah lagi. Ya, berarti nggak bisa berkumpul itu. Nggak bisa berkumpul. Maka jangan diharapkan, cari yang lain aja. Cari yang lain aja. Nah, itu. Siapa yang ringan amal baiknya, maka dia rugi dan masuk neraka jahanam. Semoga timbangan amal baik kita lebih berat daripada amal buruknya. Maka yang paling memberatkan timbangan itu 1 tauhid. 2 zikir-zikir yang diberikan keutamaan memberatkan timbangan. 3 istighfar. Zikir itu apa? Yang sudah disebutkan oleh Nabi. Kalimatan khafifatan fil lisan
saqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Istighfar itu liman wujida fi mizani istighfaran katsira. Tidak ada yang lebih untung daripada orang yang menjumpai timbangan amalnya nanti banyak istighfarnya. Hanya istighfarnya. Aduh dikejar saudara. Tauhid. La ilaha illallah bisa mengalahkan 99 buku catatan amal yang berisi keburukan semua. Kalah dengan kertas kecil bertuliskan la ilaha illallah. Itu mewakili tauhid seseorang. Siapa yang betul-betul tauhidnya bersih, maka besok timbangan amalnya sangat berat. Sampai jam berapa? Ada penjelasan penting juga untuk kita ketahui. Besok yang ditimbang itu amalnya langsung, amalnya baik dan buruk itu ditimbang. Yang kedua, buku catatan amal. Yang baik dan yang buruk ditimbang. Yang ketiga, orangnya. Tuh, ditimbang. Makanya Rasulullah ketika Mu'ad naik pohon, Mu'ad itu ulamanya sahabat. Terus teman-temannya ngelihat kakinya itu, betisnya itu kecil, kurus. Apa kata Rasulullah? Besok di timbangan amal, kakinya Mu'ad itu lebih berat daripada gunung yang besar. Berarti orangnya besok ditimbang juga. Timbang. Maka para ulama di sini ada perselisihan sesuai dengan naskah-naskah itu. Tapi yang jelas kalau itu terjadi semua berarti ya ada beberapa proses penimbangan. Bukunya atau amalnya atau orangnya. Timbangan itu kifatan. Ada piringan kanan, ada piringan kiri. Tinggal jomblangnya nanti kemana. Baik. Kok liatin jam terus? Apa sudah waktunya? Bagaimana? Sampun apa dereng? Coba selesaikan ini sedikit sampai bab. Sampai bab. sampai bab. Mizan memiliki 2 daun timbangan dan lesan untuk menimbang amal perbuatan. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada penjelasan walisanun. Ya. Ada riwayatnya begitu. Jadi ada piringannya kanan kiri dan dia bisa ngomong, bisa berucap. Allah alam, kita percaya. Terus lanjut. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki telaga pada hari kiamat yang airnya sangat putih melebihi susu dan sangat manis melebihi madu. Gayung-gayungnya sejumlah bintang-bintang di langit. Siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Ini yang disebut dengan Telaga Kautsar. Ada di 2 tempat. Di surga dan di Arasat yaumul kiamah. Dan pada hari kiamat. Cuman yang hari kiamat itu mengalirnya dari surga. Kadang-kadang tidak disebut Telaga Kautsar. Yang disebut langsung dalam naskah Telaga Kautsar itu di surganya. Jadi ada di surga, ada di hari kiamat. Hari kiamat untuk apa? Untuk memberikan solusi kehausan bagi umatnya. Hari kiamat sudah ditolong orang-orang umatnya, semua masuk ke situ. Kata Rasulullah, saya tak pergi duluan. Ana faratukum ilal haud. Saya tak nunggu kalian di haud. Apa syaratnya? Syaratnya
Siapa yang tidak menjaga agama ini, banyak memperbaharui, mutabaahnya kurang, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke telaga Kautsar. Walaupun dia berwudu, walaupun dia sholat, ya, ada bersinar wajahnya, banyak yang dihalangi oleh malaikat. Dan Rasulullah nggak bisa ngapa-ngapa. Nggak bisa menolong mereka. Ummati, ummati, ini umatku, umatku. Karena malaikat tetap didorong, suruh pergi. Nggak boleh masuk. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Makanya para ulama mengatakan bid'ah itu bahaya besar. Sekecil apapun hati-hati. Ya, bukan hanya bid'ah akidah lah ya. Hindari karena itu menjadi berpotensi nggak mendapat syafaat Nabi. Artinya Nabi nggak bisa nolong. Nggak diberi hak untuk nolong. Buktinya itu yang mau masuk telaga Kautsar diusir dan Nabi nggak bisa. Nabi angkat tangan. Ada riwayat lain ketika sudah berbaris menuju surga, berbaris umatnya di belakangnya ngikuti. Jadi bukan ngikuti imamnya Islam jamaah, bukan ngikuti Rasulullah di belakangnya. Terus ada yang dihalangi dikeluarkan. Keluar, ini keluar, keluar, keluar. Jawaban malaikat sama tetap. Ketika Rasulullah, jangan itu umat saya, umat saya. Kata malaikat, innaka la tadri ma'da subadak. Rasulullah menangis. Rasulullah sedih, kata Rasulullah, suhkon suhkon. Celaka betul, kamu celaka betul. Kamu kenapa kamu berbuat bid'ah? Kenapa kamu lakukan bid'ah-bid'ah? Kamu nggak bisa sak rombongan dengan saya. Kalau itu masih muslim, kita tidak mengatakan kekal di neraka. Atau kita juga tidak menutup kemungkinan diampuni setelah itu. Allahu alam. Tapi kalau tidak diampuni berarti ke neraka dulu selama dia muslim masih ada jaminan surganya. Walaupun melakukan bid'ah. Yang penting bid'ahnya tidak sampai mukaffirah. Masih mufassiqah saja. Nah. Taib. Sirat, jembatan yang membentang di punggung neraka menuju surga, benar adanya yang akan dilewati oleh orang-orang baik. Sementara orang-orang pendosa akan terpeleset. Taib, ini semua tergantung amalnya. Dalam hadis sebutkan ada yang lewatnya seperti kilat, lap 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 lap, langsung ke surga. Ada yang seperti naik kuda cepat, ada seperti naik unta, ada yang lari, ada yang berjalan cepat, ada berjalan biasa, ada jatuh bangun, ada yang merangkak, ada yang ngesot. Itu semua tergantung amalnya. Kanan kirinya kalalib, wush yang berduri dan api, rupa api akan menyambar-nyambar. Ada yang kesambar ya jatuh benar. Maka ada yang selamat tapi sudah compang-camping semua ya jatuh ya. Nah, itu semua tergantung banyak sedikitnya amal seseorang. Itu penentuannya di sirat nanti. Nah, taib. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat kepada orang-orang yang masuk neraka dari umatnya pelaku dosa besar. Mereka keluar dengan syafaat beliau setelah terbakar dan menjadi berasap serta menghitam. Lalu mereka masuk surga dengan syafaat beliau. Seluruh para nabi, orang-orang beriman, dan para malaikat juga memiliki syafaat-syafaat. Dia Ta'ala berfirman, Dia mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan orang-orang kafir tidak akan berlaku untuk mereka syafaat siapapun yang memberikan syafaat. Baik, ini yang dikatakan syafaat khosoh. Kalau tadi yang untuk seluruh manusia, kemudian tadi belum selesai ceritanya. Semua ulul azmi menolak Rasulullah yang siap. Sehingga Rasulullah menghadap Allah, sujud di bawah aras, kemudian irfa wasfa wasal tu'ta wa qul tusma. Ayo ngomong mat, didengarkan. Ayo minta pertolongan, saya tolong kamu. Baru Rasulullah mohon pertolongan kepada Allah untuk menyelesaikan hukum, vonis-vonis hukum untuk semua hambanya. Baru Allah turun untuk menyelesaikan hukum
bagi semua hambanya. Disitulah Nabi mendapati namanya maqaman mahmuda, tempat derajat yang dipuji oleh seluruh anak Adam, seluruh manusia memuji dia karena lewat beliau permasalahan akan selesai, Namanya syafaat ammah atau syafaat kubra, syafaat uzma. Kalau ini syafaat khosoh, sugra, haknya beliau mensyafaati umatnya, Siapa yang paling banyak mendapatkan? Yang melakukan dosa besar. Hati-hati di sini. Nah, ada yang salah mengartikan. Berarti supaya dapat syafaat Nabi, lakukan saja. Nah, salah itu. Nah, dengan saya dosa-dosa besar, dia mengartikan zahirnya salah seperti itu. Artinya, saking sumrambahnya syafaat Nabi itu sampai mencapai umatnya yang melakukan dosa besar pun mendapat syafaat. Itu pun kalau sudah dosa besar, sesudah jadi arang. Terus wireng kapes diobong di neraka baru. Nah, karena dosa besarnya tidak diampuni oleh Allah. Jadi jangan bercita-cita, yang penting saya dapat syafaat Nabi. Nah, tapi jangan berhenti di sini. Syafaat Nabi itu banyak jenisnya. Di antaranya yang masuk surga rendah. Itu bisa dengan syafaat Nabi naik. Itu pun anak dan orang tua bisa saling tarik menarik. Keluarga bisa tarik. Bisa bersama. Maka dikatakan di sini orang-orang iman dan para malaikat juga bisa mensyafaati di sana. Kalau kita iman kepada malaikat, senang dengan malaikat, melakukan sesuatu yang malaikat senang, itu bisa malaikat nanti nolong kita. Mensyafaat minta kepada Allah agar ditolong. Wal mu'minin itu garis bawahi, terutama yang dulu Islam jamaah di garis bawahi. Wal mu'minin. Semua orang iman bisa mensyafaati. Tapi nanti ditentukan siapa-siapa yang berhak. Jadi bukan imam yang dibaiat yang mensyafaatinya. Kalau imannya rendah yang bisa menyafaati siapa misalkan. Ya, misalkan nggak ada yang mensyafaati itu. Ini orang iman juga orang-orang iman pilihan. Orang iman yang soleh, yang baik, yang alim. Contoh yang hafid Quran itu ada naskahnya. Yang mati syahid. Itu yang sudah ada kepastian-kepastian. Syafaat. Ada orang mau masuk neraka, sudah diseret ke neraka. Disyafaati Rasulullah nggak jadi masuk neraka. Ada yang baru masuk neraka, segera diangkat oleh Rasulullah. Ada yang sampai lama, termasuk ini kabair ini, sudah jadi arang baru diangkat. Beberapa jenis. Artinya kita kan disemangati contoh doa. Doa apa namanya? Setelah adzan, wa ba'atsul maqamal mahmud alladzi wa'ata, itu kan halat lahu syafaati. Siapa yang berdoa begitu, itu akan mendapat syafaat saya. Pertanyaan kita, apakah kita harus melakukan dosa besar? Enggak, karena syafaat Nabi banyak. Nah, mungkin kita melakukan dosa, derajatnya tinggi, dengan syafaat Nabi bisa naik. Itu harapan kita dengan masalah syafaat. Yang melakukan dosa besar jangan pernah putus asa. Selama masih muslim, umat Rasulullah masih ada harapan diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya itu seperti dalam ayat itu. La yasfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyati musfiqun. Mensyafaati itu ada syaratnya. Pertama, idnuhu lisyafi'. Izinnya Allah kepada yang mensyafaati. Rasulullah bisa mensyafaati. Para nabi, dalam riwayat para nabi bisa syafaati umatnya juga. Tapi semua tidak akan bergerak tanpa izin Allah. Tuh. Kalau sudah dapat izin baru bergerak. Yang kedua, yang disyafaati adalah orang yang diridhai oleh Allah. Liman irtada, ini dalilnya. Illa liman irtada. Walaupun yang mau mensyafaati, seperti janji Habib-Habib sekarang itu. Banyak itu yang janji. Tenang kamu, saya syafaati. Dia mau. Tapi kalau salah orang nggak bisa juga. Seandainya Habib itu bisa mensyafaati, besok juga Allah, oh salah, gak iso. Wong kafir kok disyafaati misalkan. Orang musyrik disyafaati nggak bisa. Atau orang yang seperti ini, wah nggak bisa ini. Liman irtada.
Nah, izinnya Allah kepada syafi', ridhonya Allah ridho lil masyfu' kepada yang mau disyafaati. Enggak sembarangan juga. Enggak sembarangan juga. Nah, sedangkan syafaat tidak akan manfaat bagi orang kafir. Besok orang kafir sehebat apapun yang mensyafaati tidak ada yang mampu. Baik. Al jannatu wan nar. Dua lagi. Surga dan neraka adalah dua makhluk yang tidak akan punah. Surga adalah tempat wali-walinya dan neraka adalah siksa bagi musuh-musuhnya. Penduduk surga kekal di dalamnya dan sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Di sini terdapat perselisihan ya. Di antaranya perselisihannya itu bahwa surga neraka itu belum ada sekarang. Nanti diciptakannya kalau sudah hari kiamat. Ada yang begitu. Padahal dalilnya sudah sangat jelas ya, bahwa surga itu dua makhluk yang sudah diciptakan. Sudah uiddat. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Sudah berarti sudah ada dan surga neraka tidak pernah punah, nggak pernah pudar, nggak pernah usang, nggak pernah rusak, nggak pernah sejak diciptakan. Itu kekal selamanya, kekal kebahagiaan. Neraka juga begitu, nggak pernah habis. Kalau kita lihat api besar di dunia, lama-lama habis padam. Neraka nggak pernah padam, terus menyala terus. Allahu Akbar. Sedangkan surga tempat para aulia. Siapa aulia? Para wali, yaitu orang-orang iman. Neraka adalah siksa bagi a'dai, musuhnya Allah. Yang di surga kekal, begitu pula yang di neraka. Kalau kafir dia kekal. Innal mujrimin fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum. Siksa api itu nggak pernah berhenti, nggak pernah telat dari mereka. Wahum fihi mublisun, mereka putus asa di dalamnya. Nauzubillah minan nar. Baik. Kematian akan didatangkan dalam rupa kambing gibas bertanduk, lalu disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, kekallah dan tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kekallah dan tidak ada kematian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini sebagai pertanda kekekalan manusia karena oleh Allah sudah kematian sudah dibentuk berupa kambing gibas yang bertanduk tadi, kemudian disembelih. Artinya kematian sudah tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Berarti tinggal apa? Hidup terus. Di neraka hidup terus, di surga hidup terus selamanya. Sudah nggak ada kematian lagi. Khuludun la maut. Allahumma a'idna minan nar warzuqnal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Taib. Insyaallah kita istirahat dulu. Kita lanjutkan, hatamkan habis zuhur insyaallah. Mudah-mudahan tidak lama. Segera hataman. Setuju tak? Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.